Shalom, selamat siang, Tuhan berkati. Saya ucapkan selamat siang. Saya tadi ditelepon sama Gembala Rumah Kasih, Pastor Andi. Bagian saya itu penolong. Kalau yang tidak bisa, untung tadi masih 1 jam itu. Biasanya 5 menit. Tapi saya ingat firman Tuhan bilang, sampaikanlah firman itu, baik itu senang, baik itu susah, harus disampaikan. Namanya seorang prajurit itu kan selalu harus siap. Kapanpun, dimanapun. Masa kita kalah dengan Coca-Cola? Ya, jadi saya sebagai hamba Tuhan, saya tidak bisa bilang tidak. Saya harus berkata iya. Dan siang hari ini, sebagaimana firman Tuhan yang menjadi tema kita di bulan Februari, Maret, siapakah yang bisa naik ke gunung Tuhan? Kemudian keintiman sejati. Ya, sudah banyak dibahas tentang bagaimana siapakah yang bisa naik di gunung Tuhan. Kalau hari ini saya bicara, siapa yang bisa menikmati mujizat dari Tuhan? Ya, kita baca dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya bacakan di dalam ayat ini, Yohanes 5 ayat 1 sampai 9, penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Ayat yang kedua, di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam, dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya, dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu, menjadi sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang 38 tahun lamanya sakit. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ, dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, maukah engkau sembuh? Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang, dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun mendahului aku. Kata Yesus kepadanya, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Puji Tuhan. Di dalam ayat yang kita baca pada siang hari ini, dikatakan hari raya orang Yahudi. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam yang namanya Bethesda. Dan Bethesda itu dikatakan ada 5 serambi. Ya. Ada 5. Kalau kita bicara, ya dunia ini ada 5 benua. Itu kalau tidak salah ya. Karena ini sudah mau 70 tahun, waktu masih SMA, masih SMP itu masih ingat-ingat sih. Katanya dunia ini ada 5 benua. Dan tidak salah kalau di dalam firman Tuhan ini di serambi itu ada 5. Di kolam Bethesda itu ada 5 serambi. Dan dikatakan ayat yang ketiga, di serambi-serambi itu, di benua-benua itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Kita lihat di dunia ini, apalagi yang baru-barusan selesai kena corona ini, semua kena. Bukan cuma Indonesia, tapi semua kena. Dan banyak orang menantikan kesembuhan. Tapi di kolam Bethesda ini orang sakit, orang buta, orang timpang, orang lumpuh, mereka menunggu karena ada syaratnya. Kolam itu apabila sewaktu-waktu malaikat turun menggoncangkan air itu, siapa yang duluan masuk, sesudah air itu berhenti dari goncangannya, menjadi sembuh apapun penyakitnya. Tetapi di dalam ayat yang kelima dikatakan di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit.
Bayangkan 38 tahun. Kita sakit aja 1 minggu rasanya mau berdiri pun udah puyeng, ya. Ini 38 tahun. Dia tunggu di situ, tapi enggak bisa karena waktu Tuhan datang kepadanya, Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan Tuhan tahu bahwa dia sudah lama dalam keadaan itu. Yesus berkata kepada orang yang sakit 38 tahun, maukah engkau sembuh? Ya. Ayat yang ke-7, jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku apabila airnya mulai goncang. Ya. Orang sakit yang 38 tahun ini, dia berharap kepada manusia yang mau bisa menolong dia, ya. Tidak ada orang yang membawa dia turun apabila goncangan air itu mulai digoncang sama malaikat. Dia ketemu Tuhan, tapi dia tidak tahu Tuhan. Ya. Tuhan yang bertanya kepadanya, mau gak engkau sembuh? Kalau umpamanya saya tuh yang ditanya, oh enggak pakai pikir 5 detik langsung saya bang mau. Ya, tapi karena orang ini dia tidak mengerti siapa yang bertanya kepadanya, maka dia berdalih. Mungkin dia dengan berkata begitu, nanti orang yang berkata kepadanya itu dia punya belas kasihan. Saudara-saudara yang hadir pada siang hari ini, di waktu kita menghadapi masalah, kadang-kadang Tuhan itu datang di dalam kehidupan kita dan dia bicara di dalam hati. Ya, bukan pikiran, bukan pakai perasaan, tapi dibicara di dalam hati. Dan kalau itu membuat kita damai sejahtera, ukurannya damai sejahtera, kita lakukan dengan iman, kita lakukan dan kita pasti akan melihat mujizat itu. Di waktu kita menghadapi masalah, di waktu kita menghadapi persoalan, kita mungkin lari ke kanan, lari ke kiri, kita mengharapkan seseorang yang bisa menolong dalam hidup kita. Tapi pada siang hari ini saya sampaikan bahwa kalau Tuhan itu bertanya kepada kita, apa yang kita perlukan? Mari kita cepat-cepat menjawab kepada Tuhan. Ini loh yang aku butuhkan. Ini loh aku yang perlukan. Dan dikatakan ayat yang ke-8, kata Yesus kepada orang sakit yang 38 tahun itu, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Ada mujizat terjadi kalau kita mengharapkan Tuhan. Ya, Alkitab di dalam Yesaya mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Memang betul kita perlu sesama, tapi tidak boleh berharap sepenuh kepada ya keadaan manusia, karena kadang-kadang manusia itu kan tidak bisa menolong semaksimal. Ya, saya sering ditelepon, sering ini ya. Tapi kalau kita sudah tolong 2, 3 kali, 4 kali, mungkin ya sampai di situlah batas kemampuan kita. Dan mungkin ya namanya manusia, kita juga kan membutuhkan ya. Jadi saya harapkan pada siang hari ini jangan seperti orang yang sakit 38 tahun ini, mengharapkan orang lain yang bisa menolong padahal sudah ketemu dengan Tuhan. Saya harap di dalam ibadah kita, ya saya sering sampaikan kepada jemaat atau dimanapun atau orang konseling, kalau kita beribadah usahalah ketemu dengan Tuhan, usaha jumpa dengan Tuhan. Karena kalau kita jumpa dengan Tuhan di dalam ibadah itu, Alkitab mengatakan ada berkat yang luar biasa, mujizat itu terjadi. Ya, mungkin orang yang sakit 38 tahun ini mungkin dia sudah pergi ke dokter, dia sudah pergi ke tabib. Ya, tidak diceritakan dalam hal ini, tetapi karena dia sudah lama sekali, dia 38 tahun sakit lamanya. Ya, dia cuma mengharapkan siapa yang bisa nolong. Tapi puji Tuhan, waktu dia ketemu dengan Tuhan, Tuhan memberikan pertolongan, mujizat terjadi, dan Tuhan mengatakan, angkat tempat tidurmu dan berjalan. Beberapa waktu yang lalu saya ketemu orang, 2 bulan yang lalu waktu saya pulang di Toraja, terakhir, jadi besoknya saya sudah mau pulang ke Jawa, saya diajak berdoa, ada orang sakit jantung sudah 8 tahun. Namanya orang sakit jantung 8 tahun tuh, kita di Jawa bilang tinggal mangap-mangap, kulit bungkus tulang.
bapak-bapak ya. Saya cuma sampaikan, saya nih loh pernah sakit jantung dan mati, tapi sampai hari ini saya sembuh. Jadi sampaikan firman, Mazmur mengatakan disampaikannya firman dan disembuhkannya mereka. Saya cuma khotbah sama dia. Khotbah panjang lebar. Orang Kristen tapi nggak ngerti, nggak pernah baca Alkitab. Ya, saya bilang makanya rohaninya ya sakit. Kalau rohani sakit, imbasnya kepada jasmani juga sakit. Nggak pernah makan makanan rohani. Ya, jadi yang dipikirkan tuh pagi sarapan, siang makan siang, sore makan nasi di waktu sore, tidur, bangun lagi begitu. Nggak pernah baca Alkitab orang Kristen. Ya, maklumlah kalau kami di Toraja begitu. Kalau minggu dulu ramai itu penuh tuh gereja. Sudah ya sudah. Sampai saya pernah lihat orang mau pergi di gereja, kalau orang di Toraja itu kan pada umumnya kan mereka pakai sarung, ya pakai celana panjang, pakai sarung juga. Ternyata di dalam sarungnya itu bawa ayam. Jadi waktu mau pergi di gereja, wah nikmat banget tuh kalau masuk di gereja, rapi dan sebagainya. Tapi ayamnya dikurung di pinggir gereja. Setelah itu, sudah selesai menghadap Tuhan, diadulah ayam itu dan pakai duit, judi. Dan yang saya heran pendetanya juga ikut di situ. Ya, saya sampai ngomong kemarin itu waktu bilang bagaimana ndak sakit. Rohaninya mangap-mangap kayak gini, ndak ada kehidupan. Kita ngomong firman dibilang masa ada toh? Ya, coba orang Kristen dari lahir sampai tua kayak gitu ndak ngerti firman Tuhan. Saya ngomong sama orang sakit itu, setan aja lo ngerti firman, ya toh? Waktu datang mencoba itu Tuhan Yesus, dia berkata apakah tidak ada tertulis. Jadi setan tuh ngerti firman. Dan saya sampaikan, ya percaya itu jangan cuma percaya begitu. Setan juga percaya. Sampai Alkitab mengatakan, Yakobus bilang setan itu percaya sampai gemetar. Lah kita orang Kristen percaya gimana? Ya santai. Kalau mungkin butuh tok kita baru datang sama Tuhan. Saya harapkan kita yang hadir beribadah pagi, siang, sore di rumah kasih. Saya cuma berdoa supaya di dalam ibadah kita itu tidak buang waktu cuma-cuma, tidak buang pikiran cuma-cuma, tapi mari kita berusaha. Kalau memang waktunya kita mau ibadah, saya kalau sportif, ya. Kalau saya masuk dan kira-kira saya ada kegiatan, saya keluar kok daripada saya istilahnya gantung jaket. Ya, kita ada nama di situ tapi kita nggak pernah dengar. Itu kan namanya membohongin diri sendiri. Jangan menipu diri sendiri kata firman Tuhan. Jadi kalau memang kita ibadah ya ibadahlah, ikutilah. Jadi pas di waktu kita disuruh berdoa, oh kita ada. Saya sering dengar, oh mungkin jauh dari perangkat lah, kenapa digantung tadi itu, kenapa muncul, kan kita lihat namanya siapa di dalam, ya kecuali memang kalau jaringan, ya atau mau HP-nya kayak HP saya ini kurang sip, jadi saya ganti, tapi kita usaha, ya kalau memang ibadah ya ibadahlah dengan sepenuh hati, karena firman Allah mengatakan mengasihi Tuhan dengan segenap kekuatan, segenap akal budi, dan segenap. Ya, waktu kita juga kita berikan kepada Tuhan. Jadi saya harapkan, walaupun memang tidak lihat muka, tapi kita sudah ada niat untuk beribadah bersama-sama pagi, siang, sore. Mari kita lakukan. Karena firman Allah berkata 2-3 orang sehati, Tuhan Yesus ada dan siap memberkati dalam hidup kita. Sebab itu pada siang hari ini yang saya sampaikan yang saya dapat dari Tuhan. Apapun masalah kita, mungkin ada penyakit, ada persoalan yang mungkin manusia tidak bisa menolong kita. Tapi jumpai Tuhan. Dan Tuhan akan berkata apa yang kau perlukan. Silakan kita ngomong kepada Tuhan. Aku perlu ini loh Tuhan. Aku perlu ini. Dan Tuhan menyediakan yang kita perlukan di dalam hidup ini. Ini yang saya dapatkan dan saya sampaikan kepada kita semua, setialah kepada Tuhan, jumpai Tuhan di dalam ibadah pribadi, di dalam ibadah keluarga, di dalam ibadah rumah kasih, dan Tuhan menyediakan berkat yang luar biasa, yang manusia tidak bisa
berikan, tapi Tuhan Yesus bisa memberikan. Kita berdoa, Bapa di surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur pada siang hari ini kami sudah dengar firman Allah. Kami belajar Tuhan untuk mengutamakan Tuhan di dalam hidup kita. Kami ampuni dan kuduskan kami Bapa, kalau kami kurang setia atau kami kurang jujur di hadapan Tuhan. Dan siang hari ini Bapak, adakah masalah yang kami hadapi? Kami mau jumpa dengan Tuhan dan kami percaya kalau kami jumpa dengan Tuhan, semua masalah kami pasti dibereskan oleh Tuhan. Karena Allah kami Allah yang sempurna, Allah kami Allah yang luar biasa, Allah kami Allah yang ajaib. Terima kasih Bapak, berkati semua kami yang hadir pada siang hari ini. Dan ini doa kami. Kami pertaruhkan semua dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Tetap semangat. Haleluya. Roger.